ini selain ada penjelasan dari Ustaz, kita mungkin ada diskusi tanya jawab mungkin sekitar 15 menit terakhir mungkin ya. Kepada Ustaz saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang zakat tadi, bahwa pada sesi tadi kita sudah bahas tentang prinsip-prinsip pelaksanaan zakat yang sampai kepada perluasan dana zakat dari segi klasik dan kontemporer. Yang kita ketahui bahwa di zaman kontemporer banyak sekali objek harta yang mesti dikeluarkan zakatnya yang dulu klasik tidak ditemukan seperti itu. Yang kemudian legalitasnya sudah kita coba lihat tadi dari analogi syariat dengan zakat pertanian. Kemudian kalau kita lihat realitas zaman bahwa memang dari segi pertambangan, misalnya pertambangan dahulu tidak seluas sekarang. Satu. Yang kedua dari segi profesi sekarang tidak seluas dahulu. Dalam artian dahulu kalau kita punya baitul mal, yang dibayarkan dari baitul mal itu sangat terbatas dan jadinya kecil. Di antara yang dibayarkan dari baitul mal itu adalah para penyelenggara negara, kemudian para guru, para syekh yang mengajar, kemudian para imam, para muadzin, para khatib, dan tidak luas. Dahulu kalau orang dia bekerja pandai dari segi ilmu kedokteran, itu hanya sampingan dia dan tidak menjadi penghasilan pokok. Hanya sebagai satu item masukan yang mungkin dapat, mungkin tidak dahulu. Kemudian termasuk konsultan. Sekarang orang dengan konsultan saja sangat kaya raya, dahulu tidak. Arsitektur termasuk juga seperti itu. Dan dahulu tidak terkenal adanya orang-orang yang punya penghasilan besar dari dia sebagai konsultan bangunan, konsultan interior dan segala macam. Dahulu orang terkenalnya pedagang, petani, berkebun, kemudian orang-orang yang bertambang, kemudian orang memiliki emas dan perak dari perdagangan mereka. Tidak ada orang mengenal profesi seperti sekarang kalau kita melihat profesi. Kemudian pertama kita lihat seperti tadi, tidak luas seperti sekarang. Bahkan kalau masih ada kajian, mungkin pertama itu akan tambah luas lagi. Tidak hanya yang telah ditemukan sekarang, akan bertambah lagi. Akan ada lagi bagian-bagian alam yang bisa dieksploitasi lagi untuk menjadi bagian tambang kita. Akan terus berkembang. Karena alam ini tidak hanya berhenti sampai sekarang, tapi akan terus berkembang. Maka kias ke sana. Lanjut. Perluasan sasaran zakat. Dan tadi kita sebut ada asnaf yang 8 berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Yang kemudian kita temukan ada fakir, ada miskin, ambil zakat, sampai kepada fi sabilillah, kemudian bersabil dan seterusnya. Yang saat ini zakat itu bahkan sudah luas, ada yang fakir, miskin, yatim. Kemudian ada yang disebut dengan operasional zakat, bebaskan tawanan, memerdekakan negara Islam terjajah, beasiswa. Maaf, beasiswa kadang-kadang MUI melalui Basnas atau LAS itu memberikan beasiswa kepada terutama belajar ke negeri jauh, baik keluar daerah atau keluar negara. Apakah lembaga zakat sebuah perusahaan, mungkin PT, atau yang dibentuk oleh negara, atau seperti dompet wafa dan yang lain. Kemudian membangun masjid, rumah sakit dan lain-lain, termasuk dompet wafa di sini. Membangun masjid, membangun rumah sakit dan fasilitas yang lain. Dakwah kepada non-muslim atau dakwah kepada muslim yang butuh penguatan. Seperti ketika di Indonesia ada Indonesia bagian timur, di Sumatera Barat seperti Mentawai. Pernah dengar Mentawai ya? Di Nias di Sumatera Utara. Yang di sana muslim adalah minoritas dan perlu penguatan. Sehingga perlu dikirim dai. Dari mana dana dai? Dari saku dia. Tidak mungkin. Sementara dia untuk menghidupi keluarga, saat itu mereka harus tinggalkan. Sekarang untuk orang lain pakai lagi dana dia, tidak mungkin. Oleh karena itu dari dana zakat. Kemudian dakwah kepada non muslim, kemudian pemberdayaan ekonomi fakir miskin, pembelian senjata perang dan berbagai hal. Banyak perluasan makna daripada zakat ini. Bahkan ada zakat
yang dibeasiswakan untuk spesialis. Kita butuh spesialis, dokter misalnya. Tetapi spesialis ini rata-rata tidak berpihak pada miskin misalnya. Kita sekolahkan agar dia bisa untuk menempati rumah sakit yang dibangun untuk fakir miskin yang gratis, atau membayar dengan biaya yang terjangkau oleh fakir dan miskin. Sampai ke situ. Lanjut. Maka perhitungan zakat kekayaan modern, sebelum kesini saya ingin masuk lagi kepada perluasan zakat. Ada tambahan lagi bahwa ada realitas zaman di saat ini bahwa ketika Rasul memerintahkan Muaz untuk berdakwah ke Yaman, kata Rasul menyebutkan bahwa pada harta kalian ada hak orang miskin di antara kalian. Dan di sana tidak diikat Rasul atau dibatasi Rasul untuk zakat yang sudah kita kenal secara klasik tadi. Tapi pada harta kalian ada harta yang mesti kalian tunaikan menjadi hak bagi fakir miskin di antara kalian. Oleh karena itu, dari segi kaya dalam pengertian kita dan pengertian agama, orang-orang dengan pertambangan, dengan profesi yang sudah berkembang sekarang, mereka sudah sangat bisa sebut dengan orang kaya. Yang pada saat itu kata Nabi kepada Muaz, dari harta orang kaya di antara kalian ada hak orang miskin untuk orang-orang tempat itu. Orang kaya. Kita orang kaya itu bahkan sangat sulit mendefinisikannya. Mana sih orang kaya itu? Dalam bahasa agama sudah terpenuhi kebutuhan, bisa memberi orang lain, sebuah orang kaya itu. Terpenuhi kebutuhan dia bersama orang yang dia tanggung, bisa untuk diberi ke orang lain, dan disebut kaya. Atau yang lebih strict lagi disebut kaya itu sudah mampu membayar zakat, itu kaya itu. Yang kadarnya nisab 85 gram emas tadi. Itu sudah kaya dalam bahasa agama kita. Sehingga kalau ada orang miliarder, itu bukan lagi kaya dalam bahasa agama. Sudah kaya berpangkat-pangkat gitu. Kaya kuadrat atau lebih dari itu. Selanjutnya, secara singkat, inilah besaran dan nisab masing-masing harta dalam klasifikasi harta modern. Pertama, harta temuan, hadiah langsung tak terduga, tiba-tiba dapat bonus nih. Bonusnya 1M. Tiba-tiba dapat bonus 300 juta. Barang-barang seperti itu, atau harta temuan-temuannya luar biasa besarnya. Kalau kita nilaikan temuan itu nilainya 20M ya. Atau 5M atau 500 juta misalnya. 500 ribu, 500 juta. Maka 20% dari yang kita dapatkan. Dari harta yang kita punya. Kemudian pertanian. Apabila tak ada hujan, gabah 653 kilo. Kalau beras 520 kilo. Mohon maaf, antara gabah dengan beras bisa bedakan ya. Gabah artinya sebelum diolah, beras yang sudah kita tinggal masak. Bila kita hitung dengan beras yang sudah bersih, untuk zakat pertanian yang tak ada hujan, 10% dari 520 kilo. Andai 1 kilo beras ini 10.000, ini cuma 5,2 juta ya. Dan itu nunggu 4 bulan. Petani Indonesia. Paling cepat petani itu 4 bulan, setahu saya kalau beras di Indonesia. Jarang yang di atas itu. Di sini mungkin lebih dari itu saya tidak tahu, tapi di Indonesia setahu saya paling cepat petani setahun itu kalau dia rutin terus melanjutkan pertanian 3 kali setahun paling cepat untuk panen setahu saya. Dan 5,2 juta nisabnya. Andaikan orang itu bertani cuma hasil tani dia 1.000 kilo, itu artinya 10 juta aja. Kalau harga 10.000 per kilo, 10 juta menunggu 4 bulan. Setiap hari mengawasi pertanian kita. Kadang mengawasi airnya. Kalau sudah mulai nanti musim dia berbuah, unggas yang datang. Nanti ada hama lagi, tikus lagi, ada mati muda lagi. Tiba-tiba hujan saat kita panen segala macam, gagal panen segala macam. Hasilnya banyak. Kemudian apabila dia dengan sistem teknologi yang berbiaya untuk pertanian itu 5%, lebih ringan daripada yang tadi. 5% dari 520 kg beras.
Saya ulang bahwa ini nisab ya, batas minimal ya. Itu maknanya bahwa kalau dia punya hasil 1.500 kilo, berarti 5% dari 1.500. Kalau hasilnya 2 ton, 5% dari 5.000 kilo gitu. Artinya ini adalah jumlah minimal, bukan ini faktor penghitungnya. Lanjut. Emas dan perak termasuk tabungan piutang lancar, saham, obligasi, perusahaan dagang, perusahaan tambang, perusahaan olahan hasil ternak, dan segala macam profesi. 2,5% dari 85 gram emas. Apabila kita punya penghasilan yang setara dengan, kita lihat kepada MUI misalnya dalam zakat profesi, kita punya penghasilan setara dengan 85 gram emas atau lebih daripada itu, kita keluarkan zakat kita 2,5% dari itu. Dan kalau di MUI tidak mensyaratkan ada haul. Atau bisa juga kita kumpulkan setahun sehingga mencapai angka itu, dari penghasilan kita dikeluarkan 2,5%. Gaji kita sebulan misalnya 8 juta kali setahun. Setelah kita keluarkan kebutuhan 8 juta ini sudah bersih, atau 5 juta sudah bersih. Kali setahun 12 kali 5 berarti 60. 60 berarti di atas angka 42,5 juta. Keluarkan 2,5%. Gitu, cara penghitungan zakat profesi. Kemudian zakat tertentu ini maknanya zakat peternakan yang dia punya angka tersendiri. Kambing misalnya setiap 40 ekor, sapi misalnya setiap 5 ekor, 10 ekor, 15, kelipatan 20 nanti. Kemudian onta 5 ekor. Kita tidak perlu masuk ke sana karena jarang kita peternakan seperti itu. Nah. Kemudian tentang zakat penghasilan, apa saja yang menjadi objek zakat kita? Dari mana saja itemnya? Ada di sini gaji, honor, pensiunan kita, atau tunjangan, dan sebagainya yang jadi bagian pada gaji kita. Kemudian termasuk fee. Seorang yang punya profesi dan selain gaji ada fee atau bonus selain gaji dia. Atau dia menerima fee tapi dalam skala besar. Sekali-sekali tapi skala besar. Seperti pengacara. Sekali menerima 1M misalnya. Ya, Yusril Izzamahendra setahu saya itu minimal tarifnya 3M. Setahu saya per kasus. Sampai selesai setahu saya minimal 3M per kasus. Setahu saya. Yusril Izzamahendra. Dia tahu yang lain. Mungkin yang kurang lebih dari itu. Bisnis tidak terduga atau jual beli insidental, yang sekali kita transaksi, tiba-tiba ada pesan kita, saya perlu mobil bekas 10 mobil, bisa nggak datang dari Jepang? Sekali nerima rupanya dapat 5M dari 10 mobil yang kita kirim. Itu untung saja. Sudah lepas daripada habis yang selesai dari pajak, biaya, administrasi, semuanya selesai. Luar itu saja. Dividen, kita punya usaha bersama, royalti, kemudian sumbangan. Sekarang itu kekayaan itu bahkan lebih luas pada yang dulu. Sekarang bahkan kekayaan itu adalah hak paten kekayaan juga. Hak cipta kekayaan juga. Yang kemudian disebut dengan royalti. Dahulu tidak ada orang seperti itu. Dahulu orang kalau mengarang kitab, dihargai sekali mengarang sudah. Nanti nggak ada lagi. Itu hak penerbit setelah itu. Nah, sekarang bahkan royalti kita itu, sekali kita menulis cuma royaltinya berpuluh tahun. Bahkan sampai ahli waris kita mendapatkan royalti ini. Kemudian sumbangan, subsidi, dapat arisan, atau dapat berbagai income lainnya yang tidak terikat. Apabila kita ingin bayarkan zakat, maka kurang kebutuhan standar kita. Standar dalam artian kebutuhan pokok kita. Termasuk di sini, kalau ada hutang jatuh tempo, penuhi dulu hutang. Tapi kalau hutang belum jatuh tempo, tidak kita hitung untuk pengurang daripada harta yang wajib dizakatkan. Kemudian cicilan kredit per periodenya, kita ada cicilan yang harus kita keluarkan. Ada cicilan bulanan, tahunan, karena kita ngambil mobil, ngambil rumah, ngambil tanah, ngambil kendaraan, atau berbagai hal, atau asuransi. Kita keluarkan dulu. Baru itu menjadi sisa daripada penghasilan tambah yang kita hitung tadi, baru kita hitung sebagai objek zakat kita. Misalnya penghasilan dari item sebelah kanan, terhitung semuanya adalah 400 juta. Dikurangkan dengan item yang kiri, itu jumlahnya tinggal 300 juta. Maka 2,5% dari 300 juta. Sampai sini bisa ditangkap ya. Oke, lanjut. Maka penghitungan zakat penghasilan ada dua
cara penghitungan. Pertama ada namanya cara standar yang sudah dianggap sah kita menunaikan zakat penghasilan kita. Ada cara plus. Cara standar ini pertama kita hitung seluruh penghasilan kita dari mana saja. Apakah tadi bentuknya fee, apakah bentuknya gaji, tunjangan, pensiunan, semuanya kita hitung. Kemudian dikurangi jatuh tempo. Apa saja yang menjadi kewajiban kita, kayak kita ngambil mobil tadi, kredit-kredit yang mesti kita bayarkan, hutang-hutang yang mesti kita tunaikan. Kemudian dikurangi total kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga kita per bulan misalnya habis 5 juta. Kurangi 5 juta itu per bulan. Kemudian setelah dikurangi 2 item ini, pertama itu masukkan semua. Kemudian kita kurang poin 1 dikurangi dengan item 2 tambah 3. Setelah selesai itu, maka dapat hasil. Kalau misalnya poin 1 itu A, poin 2 dan 3 itu B, A kurang B, maka ada hasil misalnya C, 2,5% dari C ini. Untuk cara yang pertama, artinya di sini orang melihatnya bahwa kita mengeluarkan 2,5% dengan nisab 85 gram emas. Oke. Cara yang kedua, dikeluarkan dengan sistem dihitung semuanya per periodenya. Kita hitung mungkin sekali sebulan, sekali setahun, tetapi nisabnya melihat nisab hasil pertanian. Karena tadi pertanian setiap kita menghasilkan langsung keluar. Zakat ini dianalogikan tadi dengan zakat pertanian. Setiap keluar dalam zakat pertanian, hasil pertanian, kita langsung keluarkan. Setiap kita menerima gaji, keluarkan juga. Berapa banyak? 2,5% dari nisab 520 kg beras. Itu maknanya kalau gaji kita di atas 5,5 juta, langsung kita keluarkan 2,5 juta. Setiap kita terima gaji. Maaf, 2,5% dari di atas senilai 520 kg beras. Ini kita hukum rata saja bahwa beras itu 10.000 ya. Tinggal 5,2 juta hitungannya. Setiap menerima gaji atau menerima fee atau menerima bonus di atas 5,2 juta dengan asumsi 1 kilogram beras 10.000, maka keluarkan 2,5%. Langsung. Nampak perbedaan antara 1 dan 2 ya? Cara yang kanan, cara minimal yang dianggap sudah sah mengeluarkan zakat profesi. Cara yang kiri, cara yang ahsan, cara yang terbaik, cara plus. Kita sudah mengeluarkan zakat profesi. Artinya kita tidak bolak-balik dalam menghitung harta, kemudian tidak menunggu lama, kemudian tidak menghitung item yang banyak. Oleh karena itu, kalau kita menghitung dengan cara seperti ini, maka kita akan menemukan saya sudah zakat profesi atau belum. Mereka yang bisa menyisihkan 1,8 juta lah katakan kita bulatkan, dari penghasilannya dengan gaya hidup yang standar dan wajar, ini sudah bersih ya. 1,8 juta sudah bersih. Mereka wajib menzakatkan 2,5% dari 1,8 tadi itu, sekitar 45.000. Asumsinya harga emas 85 gram tadi per gramnya adalah 250.000. Oke. Nah, kalau cara plus tadi, ini dengan asumsi bahwa yang kiri ini kita menghitungnya standar 1 tahun ya. Diakumulasikan 1 tahun, tetapi dikeluarkan per bulan. Sehingga sistemnya mencicil zakat. Zakat 1 tahun totalnya misalnya 5 juta, kita cicil per bulan kita keluarkan 500.000. 500.000 kali 12 nanti 6 juta totalnya gitu. Kalau yang kanan, sekali menerima langsung keluar. Nampak? Ada perbedaan antara kiri dan kanan ya. Nah, itu. Maka kita minimal kita lakukan cara yang kanan tadi, cara yang standar itu dalam menghitung zakat profesi kita. Apapun profesi yang nanti menghasilkan dana yang banyak. Oke, nanti kita perkaya dalam diskusi ya. Ini sudah bisa dimengerti yang hitungan ini ya. Saya lanjut. Zakat simpanan, zakat kekayaan. Ada orang yang dia selain gaji, selain pendapatan lain, dia punya aset yang diam.
atau aset bergerak, tetapi sifatnya itu sifat bertambah nilai dalam mungkin diputarkan oleh orang lain atau tidak diputarkan oleh orang lain. Di antara yang kita punya itu kekayaan yang berbentuk simpanan. Ada kita punya tabungan. Tabungan ini nanti ada yang mungkin jadi deposito juga atau sekedar tabungan. Maka standarnya 85 gram emas. Kita keluarkan 2,5% dari saldo minimal atau rata-rata per tahun yang kita miliki. Rata-rata per tahun itu kan berarti kita lihat dalam berapa tahun tertentu, berapa kira-kira rata-rata per tahun kita memiliki simpanan kita setahun itu. Piutang ini maknanya kita dihutangi oleh orang lain, uang kita ada sama orang. Apabila kita dihutangi orang, uang kita banyak sama orang. Tetapi dilunasinya dalam 5 tahun misalnya. Kita akan melunasi piutang ini saat sudah dibayarkan saja, tidak setiap tahun. Nilai piutang kita sama orang misalnya 100 juta. Kalau kita hitung nisab, kita sudah punya nisab itu, tapi tidak tangan kita. Harta yang seperti ini, bila sudah dilunasi oleh yang menghutang kepada kita, saat itu baru kita hitung 2,5% dari 100 juta tadi. Sekali saja, saat sudah berada di tangan kita. Bukan setiap tahunnya. Kalau setiap tahun, tidak di tangan kita, mengeluarkan zakat terus, orang memanfaatkan. Kasihan sekali yang dihutangi. Sudah nolong orang, harta keluar terus, kita tidak bisa memanfaatkan. Kasihan sekali. Maka sekali saat menerimanya. Saham, obligasi, saya perlu catat di sini obligasi tidak termasuk nilai daripada keuntungannya. Karena dalam sistem margin, interest margin dalam syariah masih dihitung sebagai satu bentuk praktik riba. Sistem bunga masih mayoritas kita menilai sebagai riba. Obligasinya itu kan bernilai hutang itu. Berarti dia piutang pada orang lain, itu yang kita hitung. Keuntungan dari obligasi jangan dihitung. Termasuk kita punya tabungan di bank-bank konvensional, bunganya jangan dihitung. Karena masih dihitung sebagai praktik riba. Zakat tidak boleh kita ambil dari penghasilan tidak jelas atau penghasilan jelas-jelas haram. Kalau dia dihitung sebagai riba, berarti penghasilan tidak legal menurut syariat. Maka dia tidak boleh dizakatkan dari penghasilan tidak legal ini atau tidak sesuai dengan syariat. Kemudian perhiasan emas dan perak, ini pengecualian perhiasan yang dipakai sebagai perhiasan yang layak atau umum orang menyebut perhiasan normal. Yang perempuan, Pak, rata-rata perempuan tuh kalau pakai anting, pakai kalung, gelang, cincin, berapa gram seluruhnya? Umum orang pakai gitu. Tidak kaya betul, tidak miskin betul gitu. Apa cukup 20 gram? Anting, kalung, gelang, cincin. Ini biasa perempuan pakai. Cukup 20 gram? Kenapa? Ini dalam keadaan orang umum pakai gitu. Artinya kalau orang di Jakarta berperhiasan rata-rata, kalau mereka pakai cincin sekian gram, pakai gelang sekian gram, pakai anting sekian gram, berapa kira-kira? Umumnya orang pakai gitu. Kalau semua dipakai? Iya. Ya mungkin sih 25, 30 30 kita ambil. 30. Artinya masyarakat kita rata-rata memakai perhiasan di badan dia dengan kita sebutkan ada anting, ada kalung, gelang, cincin tadi 30 gram. Bila dia punya emas lebih daripada 30 gram, itu sudah dihitung bukan lagi perhiasan normal. Maka dihitung item zakat. Apalagi dia betul-betul punya emas yang dia terpakai. Diamnya saja, baik batang atau perhiasan, tapi diam saja, tidak pakai. Yang nilainya sampai 300 gram, 100 gram. Terlebih dari itu. Saya catat ini bukan nilai emas ya, tapi gram. Karena satu emas beda dengan 1 gram. Ini saya pastikan yang dihitung gramnya, bukan berapa emas. Sebab berapa emas beda dengan berapa gram. Jadi saya pastikan dihitung jumlah gram. Oke. Bila di masyarakat kita rata-rata orang memakai emas itu kalau perhiasan normal adalah 20 gram, ada orang memiliki di atas 20 gram, dihitung item zakat. Dia punya 70 gram. 50 gram dihitung sebagai item zakat. 50 gram kali 1 gram 500 ribu, berarti dia terhitung harta wajib zakat dia 500 kali 50 gram. Berarti 250 juta nilainya.
2,5% dari 250 juta tadi. Maka yang perempuan kalau punya nanti simpanan emas, hitung-hitung berapa emas yang ada di tangan kita. Hati-hati. Kan kadang-kadang ada, saya lihat sebagian kebiasaan itu ada suami kalau ulang tahun istri kasih emas misalnya, cincin misalnya, atau anting atau apa gitu. Kebiasaan. Ada lagi kalau misalnya sedang dapat fee besar belikan emas gitu, atau sebagai untuk cadangan masa akan datang belikan emas gitu. Sehingga jumlah emas kita tanpa terasa sudah 200 gram di tangan kita. Maka lebih daripada perhiasan yang normal orang pakai, keluarkan zakatnya 2,5%. Dan itu dikeluarkan setiap tahun. Kalau setiap tahun masih sampai pada nisab, setiap tahun dikeluarkan. Jadi setiap tahun. Maka di sini harta bukan objek zakat. Sudah saya singgung tadi bahwa ada perhiasan tadi, perhiasan yang normal. Yang tidak normal kita hitung zakat. Perhiasan sehari-hari yang wajar, itu yang saya sebut barusan. Yang kedua, rumah, mobil, kebutuhan sehari-hari tidak dizakatkan. Kemudian gaji yang sudah dipotong oleh zakat dari kantor atau perusahaan kita, tidak 2 kali kita mengeluarkan. Dari perusahaan kita sudah buat sistem zakat langsung. Kantor kita buat sistem zakat langsung. Dari pemerintahan untuk PNS sudah mengeluarkan zakat langsung. Jangan keluarkan lagi, cukup sekali saja. Tidak 2 kali terbebani. Tetapi bila sudah membayar pajak belum membebaskan dari zakat. Justru sebaiknya kalau sudah membayar zakat, pajak tidak lagi dibebani. Kenapa? Kalau membayar pajak zakat belum gugur, karena objek zakat tidak sama dengan pajak. Nilai zakat tidak sama dengan pajak. Zakat kewajiban dari Allah. Pajak adalah penilaian pemerintah menilai kita perlu dipungut pajak kepada warga negara untuk mendukung pemerintah atau tidak. Sehingga pajak itu kadang perlu ditambah nilainya, kadang perlu dikurangi, kadang tidak perlu diberikan. Seperti di antara contoh, Malaysia kalau bawa pulang mobil, mereka bisa, kita tidak bisa. Ini di antara perbedaan. Maka zakat dengan pajak berbeda. Oleh karena itu, zakat bisa menggugurkan pajak, tapi pajak tidak bisa menggugurkan zakat. Kemudian, dividen bonus akhir tahun atau SHU dari perusahaan yang sudah mengeluarkan zakat. Kita punya usaha bersama, kemudian satu perusahaan sudah kita hitung zakat secara keseluruhan, kemudian setelah itu baru bagi hasil, tidak usah keluarkan lagi zakat setelah menerima hasil kita. Kan ada perusahaan yang seperti itu sifatnya. Tapi belum dikeluarkan oleh perusahaan, kita keluarkan setelah kita menerima pembagian kita. Bunga tabungan, deposito, bank konvensional, tadi yang saya singgung, margin interest, yang masih dinilai sebagai praktik riba. Sebab harta zakat harus harta yang bersih, harta yang suci. Tidak boleh harta yang remang-remang atau harta jelas haramnya. Maka harta haram tidak wajib dizakatkan. Tetapi harta haram juga tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita manfaatkan. Saya pernah menyinggung bahwa harta haram itu bila kita konsumsi, fannaru aula biha, neraka jahanam yang paling layak untuk menjadi tempat kembali daripada badan yang tumbuh daripada harta haram itu. Baik haram secara zat atau haram cara mendapatkan. Sehingga kalau ada yang mohon maaf terlanjur korupsi, jangan dizakatkan dana korupsi itu. Ya sudah korupsi kemudian sadar wajib zakat. Sadar saya korupsi, saya 3M. 3M berarti saya kaya dong, wajib zakat dong. Tersadar. Lalu gimana? Zakat? Tidak zakat. Lalu harta ini bagaimana? Haram di tangan saya, tidak saya pakai untuk apa? Saya pakai berbahaya. Kan begitu? Simalakama. Dipakai berbahaya, tidak dipakai untuk apa? Orang lain tak bisa pakai. Justru menimbulkan banyak versi, banyak nanti kecurigaan segala macam. Maka ada namanya dalam agama itu at-takhallus minal haram. Kita membersihkan diri dari yang haram dengan cara keluarkan untuk berbagai kanal kebajikan, tapi bukan sedekah kita, bukan infak kita, bukan zakat kita, pemberian cuma-cuma. Ada orang bangun, misalnya membangun sekolah, berikan untuk bangun sekolah. Daripada nanti mubazir juga tidak boleh. Bakar. Lebih gila lagi kata orang kan, uang dibakar katanya.
punya nilai obligasi, nilai semacam banyak, dibakar. Lebih gila lagi kata orang. Makanya gunakan untuk kebajikan, tapi bukan zakat kita, bukan nilai ibadah untuk kita. Hanya sekedar sebagai solusi pelepasan dari yang tidak legal bersama kita. Untuk kebajikan. Maka kita berikan untuk kemaslahatan orang misalnya buat panti atau panti pro-inovasi, kampus pro-inovasi, pakaikan. Itu. Tapi tentu hati-hati juga jangan sampai nanti gratifikasi pula larinya. Sudahlah berdosa dengan harta tadi, riswah pula lagi. Tambah banyak dia larinya. Bertumpuk-tumpuk kesalahannya. Hati-hati. Maka pelepasan saja. Pelepasan dari harta haram dengan cara memberikan pada kanal-kanal kebajikan. Sehingga kalau ada di tempat kita ada bangun jalan, saya ikut membangun jalan gitu. Tapi tidak sebutkan ini zakat saya, sedekah saya ikut bangun jalan, kasih aja uang. Gunakan untuk itu. Di sekitar kita ada orang membuat jembatan, saya ikut bangun jembatan, kasih 100 juta. Kasih berapa gitu. Di tempat kita ada orang bangun rumah sakit, saya ikut bangun rumah sakit, nyumbang. Bahasanya kerennya nyumbang, layaknya dermawan. Orang-orang yang berhati derma gitu. Padahal sebagai pelepasan dari harta haram. Orang kan tak perlu tahu. Orang kan tak mesti tahu apa yang punya kita gitu. Jadi satu di antara cara kita bertaubat, kita lepaskan. Caranya bukan sebagai ibadah kita, hanya pelepasan. Itu ya. Tapi hati-hati juga jangan pelepasannya untuk yang haram lain, yang lainnya. Kita berikan pada pencuri, kita berikan kepada siapa untuk apalah. Jangan. Hati-hati jangan yang haram juga. Yang baik-baik gunakan. Sebab khawatirnya kita berikan pada yang haram yang lainnya, itu justru menambah dosa kita. Justru kita orang yang berkontribusi untuk munculnya dosa maksiat yang baru. Hati-hati. Sumber terlarang lainnya. Oke. Mana? Saya pindah ke item zakat fitrah. Zakat fitrah, inilah zakat yang kita keluarkan wajib setiap tahun. Dengan ketentuan dua saja. Kita sudah bertemu dengan Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal. Itu maknanya kalau ada orang yang lahir 1 jam atau sebelum adzan maghrib hari terakhir Ramadan, masih hidup setelah adzan maghrib di hari malam takbiran, itu sudah wajib zakat fitrah. 10 menit cuma hidup dia. Tapi dia mendapati 2 waktu ini. Kalau ada orang yang selama Ramadan hidup, ternyata sebelum adzan maghrib, sebelum Allahu Akbar meninggal, wajib zakat fitrah orang itu. Atau ada orang la ilaha illallah lahir, wajib zakat fitrah orang itu. Jadi ketentuan waktunya mendapati sebagian Ramadan dan sebagian awal Syawal yang dihitung setelah maghrib. Sehingga orang kalau hidup 5 menit saja, tapi sebagian sebelum adzan maghrib, sebagian setelah adzan maghrib misalnya, dia sudah dihitung orang yang wajib zakat fitrah. Ketentuan kedua, dia adalah orang yang mampu untuk memberi nafkah keluarga di hari Idul Fitri, dan orang yang ditanggung dia di hari Idul Fitri, setelah itu ada yang bisa diberikan pada orang lain. Misal, kita untuk malam takbiran dan hari lebaran itu butuh keluarga makan kita cukup 100.000. Punya kita 120.000. Zakat fitrah kita keluar. Sudah lebih daripada kebutuhan kita sekeluarga dan orang kita tanggung, keluarkan zakat fitrah kita. Oleh karena itu zakat fitrah tidak mesti orang kaya. Zakat fitrah bisa saja orang itu memberi zakat, menerima zakat juga. Nabi memberikan standar yang sangat minimal. Oleh karena itu tidak heran zakat fitrah, dia memberi zakat, dia menerima zakat. Dan bukan sesuatu yang langka, tapi sesuai dengan syariat. Okay. Kemudian zakat fitrah ini dihitung dari makanan pokok saja. Tidak seperti perluasan makna tadi. Sehingga makanan pokok dihitung makanan pokok di mana orang itu berada. Kalau kita di Jepang, makanan pokok kita di sini. Ternyata sampai sini makanan pokok kita beras juga. Meskipun orang Jepang nanti berbagai makanan pokok dia, kita orang Indonesia tetap juga beras makanan pokok kita. Kita beli beras, sudah makan, tak olah. Maka kita hitung dengan beras harga di sini. Berapa beras harga di sini 1 kilo? Berapa sih 1 kilo? 300 yen. Yang rata-rata lah, tidak terlalu bagus berasnya. Yang umum lah kita mampu mahasiswa gitu. Berapa mbak perempuan mbak? 500-an yang umum kita mampu 1 kilo. Kira-kira.
Mahal banget. 1 kilo ya. 300 kilo. 300. Oke, 300. Iya nih 300. Oke, 300. Siap, 300. Ini yang harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Harga pasaran yang umum kita sanggup. Kemudian zakat fitrah ini 3,5 liter kalau kita literkan. Kemudian 2,5 kilo kalau kita kilokan, maka 300 tadi kali 2,5 kilo. Berarti 600, 750 yen. Itu nilai yang wajib kita zakatkan. Kalau kita zakatkan ke Indonesia ternyata jumlahnya berbeda dengan Indonesia. Kalau kita hitung 750 tadi itu sekitar 75.000 ya. Atau 80.000 kira-kira. Di Indonesia orang zakat cuma 30.000, 40.000, tidak ada masalah. Yang dihitung di mana kita hidup dan apa makanan pokok tempat kita hidup, bukan di mana tempat penyaluran atau di mana asal kita. Maka kita menghitung nisab zakat fitrah kita di sini. Berapa keputusan lembaga kita di sini? Mungkin patokan kita street ya. Street Tokyo atau Islamic Center yang ada di Sendai atau di Islamic Center Muslim di Jepang. Nah, itu. Dihitung patokan kita di sini. Kemudian catatan penting dari zakat fitrah adalah zakat fitrah ini sebagian ulama mengatakan terbatas kepada fakir miskin. Tidak mencakup asnaf yang 8 tadi. Sebagian lain mengatakan sama dengan zakat secara keseluruhan, bahwa dia bisa untuk seluruh golongan penerima zakat asnaf 8. Sehingga bisa bukan fakir dan miskin. Itu perlu dicatat. Ada yang mengharuskan fakir dan miskin, karena kata Rasul, "Ughnuhum 'anis su'al." Ketika hari Idul Fitri dan malam Idul Fitri, jangan sampai ada orang beriman ini dia minta-minta. Itu artinya khususnya adalah orang fakir miskin yang kita prioritaskan. Tapi kata sebagian lain, ini sama dengan zakat yang lain, sehingga bisa untuk asnaf yang 8. Oke? Yang kedua, catatan lain dari zakat fitrah ini adalah boleh ditunaikan dengan nilai dari makanan pokok tadi. Makanya bisa diuangkan atau bentuk yang lain. Seperti fatwa dalam mazhab Hanafi dan menjadi fatwa MUI kita juga. Termasuk zakat profesi juga menjadi fatwa MUI kita. Zakat profesi tadi fatwa MUI kita. Termasuk Indonesia itu lembaga ormas yang fatwakan lembaga tarjih Muhammadiyah. NU tidak. Basul Masail NU tidak. Di Indonesia seingat saya lembaga yang melegalkan seperti zakat profesi MUI satu, lembaga tarjih Muhammadiyah satu. Yang ini MUI juga melegalkan zakat dengan sistem pembayaran uang. Maka kita sering di Indonesia lebih banyaknya makan uang. Dan tidak perlu pakai helah. Helah itu semacam trik, semacam apa istilahnya, mencari cara agar tetap dengan beras. Sehingga setiap datang ke tempat orang menerima zakat, kita serahkan uang, sampai di sana seakan-akan kita beli beras. Nanti beras itu baru dizakatkan kepada amil. Jadi boleh jadi yang bayar zakat dengan beras cuma 1 orang, tapi yang membelinya 300 orang. Berasnya itu juga, tapi uangnya yang bertambah banyak. Ngerti ya? Jadi kadang ada yang cari helah seperti itu, tidak perlu seperti itu. Langsung saja uang. Ngerti ya? Karena sebagian masjid seperti itu. Beras yang sudah ada, seakan-akan kita jual dulu kepada orang yang akan berzakat, nanti itu yang dibayarkan kembali sebagai zakat dia. Padahal sama saja yang diberikan dia uang juga intinya. Berasnya beras zakat juga yang dijual gitu. Oke. Lanjut. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Itu waktu wajib harus dikeluarkan. Tetapi waktu bolehnya sudah boleh sejak masuk Ramadan. Makanya kita sudah boleh mengeluarkan zakat sejak sekarang. Sejak awal Ramadan kemarin boleh. Jikalau nanti berkaca kepada dompet duafa, ada himbauan dompet duafa kepada masyarakat, kalau ingin berzakat melalui dompet duafa, dihimbau untuk berzakat sebelum 27 Juni. Bukan 7 Ramadan, 27 Juni. Tujuannya adalah karena akan didistribusikan kepada daerah-daerah yang sangat miskin, daerah yang tertinggal, daerah yang jauh yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu pendistribusiannya itu lebih awal. Maka para saudara yang kalau nanti ingin berzakat melalui lembaga dompet duafa, dihimbau sebelum 27 Juni. Oke.
Saya cukupkan sampai di sana, tapi tambahan dari saya bahwa objek penerima zakat, mustahik zakat, ketentuannya ada. Pertama, dia mesti muslim. Zakat tidak boleh kita berikan kepada fakir miskin tapi tidak muslim. Mesti muslim. Ketentuan pertama. Kedua, ketentuan orang yang menerima zakat lainnya adalah bukan orang yang di bawah tanggungan kita. Sehingga kita kalau ada anak kita miskin, istri kita miskin, jangan berzakat pada istri. Tapi kalau ada istri yang kaya, suaminya sedang kekurangan, boleh istri zakat pada suami. Sebab suami bukan tanggungan istri, istri tanggungan suami. Kalau ada punya adik, punya abang kandung yang nafkah hidup sehari-hari bukan tanggungan kita, abang kita miskin, dia punya keluarga, kita berzakat, zakat ke abang kita. Justru zakat kepada keluarga kita itu nilainya 2. Sebagai penunaian ibadah, yang kedua sebagai silaturahim. Jadi kalau ada keluarga kita satu di antara asnaf yang 8, sebaiknya zakat itu dahulukan kepada anggota keluarga kita yang memenuhi asnaf yang 8. Saya ulang, kalau ada anggota keluarga kita, baik kandung, baik sepupuan, baik keluarga jauh, atau nenek kita yang berkeluarga, yang punya hubungan darah, dahulukan keluarga seperti itu memenuhi asnaf yang 8 syaratnya. Kalau orang lain memenuhi asnaf 8, kita zakatkan, keluarga kita lebih berhak, dia lebih dekat pada kita. Jadi saya ulang, kalau ada keluarga kita memenuhi asnaf 8, dekat kehubungan darah dengan kita, dahulukan mereka. Masalah kita di Jepang adalah, di sini mungkin ada muslim, tapi tidak dalam kerangka mustahik zakat, tidak miskin untuk berhak menerima zakat. Atau ada fakir miskin tapi tidak muslim. Sehingga kita perlu untuk mendistribusikan ke tempat lain. Mungkin ke negara konflik, mungkin ke negara asal kita. Yang memang di negara kita realitanya sangat banyak orang yang butuh zakat ini. Oleh karena itu, lembaga-lembaga di sini barangkali banyak kebijakannya adalah memulangkan zakat ke negeri kita, Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang legal. Memang zakat itu sebaiknya diputarkan di tempat di mana zakat itu dikumpulkan. Tapi masalahnya, objek untuk pelaksanaan itu tidak ada di tempat ini. Syaratnya tidak terpenuhi. Maka kita tidak bisa menunaikan zakat di tempat ini. Itu makanya zakat kita diopor ke negara kita. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kenapa zakat kita kelola di sini. Dompet Duafa bahkan menyarankan kepada pimpinan di sini untuk kelolakan di sini. Sehingga di sini diadakan bagaimana untuk mendukung dakwah. Sebab di sini dakwah perlu didukung. Mahasiswa kita perlu penguatan. Seperti kegiatan dari ambasador kegiatan saya sekarang. Semua apa yang saya lakukan di sini akomodasinya ditanggung Dompet Duafa, dia sama dengan mitra. Ongkos mana-mana saya di sini, makan selama di sini, segala macam yang butuh saya selama di sini, Dompet Duafa menggunakan dana zakat. Sebab di sini butuh penguatan dakwah. Termasuk kemarin ada sembara dakwah, gunanya agar kegiatan-kegiatan dakwah tertopang di sini. Karena kita punya godaan, ada nomikai, ada berbagai parti-parti yang itu butuh untuk penguatan keislaman. Cara penguatan keislaman adakan kajian-kajian. Kajian-kajian itu dibiayai. Dana zakat ke sana diputarkan diantaranya oleh Dompet Duafa yang ada di Jepang. Termasuk kemarin di Kumamoto terjadi gempa. Itu Dompet Duafa Jepang menyerahkan 200.000 yen sebagai bantuan untuk kawan-kawan kita yang perlu dibantu di Kumamoto. Kita bantuan secara terbuka di Kumamoto. Itu lebih kurang apa yang bisa saya sampaikan. Kita masuk sesi diskusi sampai nanti waktu yang dibatasi oleh panitia. Silakan. Baik, mungkin ini dari yang online pun ada yang mau bertanya. Jadi mungkin sekaligus saja kita yang mau bertanya. Satu sesi ini mungkin 3 orang gitu, tambah satu yang ya nanti pertanyaannya saya ingatkan kalau misalnya. Boleh. Kira-kira ada yang mau bertanya dari teman-teman yang ada di sini? Dari Mbak Ratri satu, terus Mas Eka sama Mas Rifki ya. Baik, dari Mbak Ratri dulu mungkin. Salam. Jadi saya mau nanya, tadi kan dikatakan bahwa kita bisa membayar zakat hitungannya kalau kita hidup di sini ya dengan sesuai dengan harga beras di sini. Iya. Tapi misalnya keluarga saya di sana membayarkan zakat atas nama saya. Padahal bedanya kan mungkin sekitar 3 kali lipat harganya. Itu apakah saya membelinya 3 paket zakat di sana dengan atas nama saya satu sendiri atau bagaimana? Bila membayarkan zakat adalah di sana, maka menghitung orang yang membayarkan zakat untuk kita. Berarti patokannya di sana.
bukan di sini. Tapi bila orang di sini yang membayarkan, tetapi ditunaikan di Indonesia, yang membayarkan kita di sini maksudnya, maka dihitung dengan biaya di sini. Tapi bila yang membayarkan di Indonesia, maka patokan Indonesia menghitungnya. Oh, berarti kalau yang membayarkan di sana suami saya yang menanggung saya. Berarti suami yang menghitung dengan patokan di sana. Berarti Mbak Ratri udah harus bayar zakat fitrah di sini lagi? Enggak, Iya. tidak mesti lagi. Beliau dibayarkan oleh yang menanggung beliau. Siapa? Suami beliau atau orang tua beliau. Suami beliau sekarang menzakatkan, maka dihitung dengan suami berzakat di mana dan berapa nisab di sana. Berapa nilai di sana. Di mana orang yang membayarkan zakat itu hitungannya. Satu lagi Kak, kalau Iya. misalnya di rumah ada asisten rumah tangga, terus kami hendak membayarkan zakat fitrah, dia boleh? Atau- Kalau dia asnafnya 8, apakah terhitung fakir atau terhitung miskin atau terhitung yang lain? Silakan. Ibu punya asisten, ada yang mungkin asisten rumah, ada yang sopir, ada kebun, tapi dia memenuhi asnaf 8, bekerja dengan kita gaji, tidak ada masalah. Selain gaji, kita beri zakat. Kalau memenuhi asnaf 8, bukan kita beri zakat, saya membayarkan zakat fitrahnya dia. boleh, tidak ada masalah. Orang lain kita bayarkan zakat boleh, tapi harus izin dia. Sebab ini adalah ibadah dia. Kalau kita bayarkan berarti yang punya dia menjadi punya kita sekarang. Artinya ibadah yang seharusnya dari dana dia, sekarang dari dana kita. Ibadah apa saja yang atas nama orang lain, izin orang itu. Misalnya kita, ini kawan-kawan ada 5 nih, saya alhamdulillah lagi ada rezeki. Saya mau bayarkan zakat kalian ke-5-nya, misal gitu. Harus izin orang masing-masing. Diizinkan orangnya, silakan tunaikan. Kalau tidak, tunaikan oleh masing-masing orang. Termasuk asisten kita tadi. Bu, saya mau tunaikan untuk ibu, zakat ibu kayak ini ya. Ya silakan Bu, terima kasih misalnya. Atau bahasa lain yang indikasinya menerima bahwa kita yang menunaikan, silakan tunaikan. Atau kita menunaikan untuk dia. Objeknya dia maksud kita, selama di asnaf 8 silakan. Meskipun kita menggaji dia. Sudah? Kemudian Mas Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini, Pak Ustadz, sekarang kan kondisinya sekarang saya masih mahasiswa. Iya. Saya belum punya penghasilan. Iya. Penghasilannya cuma paling dari beasiswa. Iya. Nah, di rumah yang pertama, berarti saya masih tanggungan Bapak saya yang bayarkan zakat fitrah saya. Kalau misalnya saya ingin membayar sendiri, apakah itu boleh atau gimana? Dan apakah saya bayarnya di sini? Apakah saya transfer uangnya ke rumah? Yang pertama. Yang kedua, untuk zakat kekayaan, kayaknya dalam tahun ini saya udah mencapai nisabnya. Yang 12,5%. Saya punya tabungan di Indonesia dan di Jepang, kalau digabungkan udah mencapai nisabnya 12,5%. Itu apakah sebaiknya saya transferkan terus didistribusikan di rumah? Apakah sebaiknya digunakan di sini? Apakah ada keutamaan harus lebih baik di Indonesia atau di tempat saya berada sekarang? Kayaknya lebih bagus kalau menurut saya transferkan ke Indonesia gitu. Kalau menurut saya sendiri. Tapi apakah ada peraturannya gitu? Berarti 2 ya? Iya. Pertama, kita merasa sanggup untuk berzakat sehingga kita bayar sendiri. Perlu disadari bahwa zakat itu adalah kewajiban kepada harta yang tidak memandang kepada usia. Oleh karena itu kalau ada anak kecil, dia umur 1 tahun tapi warisan orang tuanya M-an. M, bukan nilai ratusan ribu, M, ratusan M bahkan, warisan saja. Karena mungkin saja itu terjadi. Apabila sudah sampai 1 nisab, sampai 1 haul, wajib dizakatkan. Tidak memandang usia dia. Termasuk kalau ada orang, ini saya keluar sedikit, ada orang yang dia terlupa zakat, tahun ini harus berzakat, tapi dia mungkin tidak tahu. Atau mungkin dia lupa menghitung, tahun depan baru tersadar, seharusnya tahun lalu saya berzakat. Kewajiban tahun lalu tidak gugur. Dengan berlewatnya waktu. Atau dia orang tua harus berzakat, sebelum menunaikan zakat, dia meninggal. Sudah harus zakat sebenarnya. Meninggal. Misalnya kalau dia hitung, hari ini dia berzakat sekian nilainya. Rupanya sebelum menunaikan meninggal. Zakat tadi tidak gugur. Karena kewajiban zakat berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan diri dia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang belum mukallaf, hartanya sudah sampai syarat zakat, wajib mengeluarkan zakat oleh wali dia. Termasuk kita, apabila kita sudah balik, mampu untuk berpenghasilan, sangat boleh kita mengeluarkan zakat sendiri. Justru dalam agama kita, kalau orang sudah balik itu, mereka menafkahi diri sendiri.
Di Jepang kabarnya usia 20 ada party apa namanya? Seisenji. Apa? Seijinki. Itu kan mereka bisa berhidup sendiri dan menghidupi untuk hidup dia sendiri. Dalam Islam justru kalau sudah balik, nafkahi dia sendiri. Orang tua tidak lagi disuruh untuk mengakikahkan anak yang sudah balik. Kalau akikah, kalau sudah balik anak tidak lagi dianjurkan orang tua mengakikahkan dia. Lepas, habis orang tua dituntut untuk mengakikahkan. Oleh karena itu apabila kita sudah balik, itu maknanya kita bisa menafkahi diri sendiri. Dan dalam Islam itu sudah disuruh itu. Karena balik itu dianggap kita sudah dewasa dalam Islam. Sehingga apabila kita ingin berzakat fitrah, sangat-sangat boleh dengan harta kita. Kita hitung dengan standar kita di sini. Lalu kita transfer ke Indonesia kalau kita ingin pelaksanaan di Indonesia. Termasuk zakat mal kita tadi kalau kita hitung dengan standar emas di sini, karena kita berada di sini. Boleh juga kita hitung Indonesia karena tadi percampuran hartanya ada di Indonesia, ada di sini. Berapa emas di Indonesia senilai 85 gram. Apabila kalau di Indonesia misalnya harganya berbeda dengan sini, kita ambil harga Indonesia. Ternyata harga Indonesia 400.000. Kali 45 ternyata nilainya katakan 40 juta. Tabungan kita di atas 40 juta kalau digabungkan keduanya. Ambil 2,5% dari seluruh tabungan tadi, tunaikan di Indonesia. Saya pikir di sini itu masalahnya bukan lebih baik atau tidak, tetapi di sini masalahnya tidak ada objek untuk penunaian itu. Maka kita perlu ke Indonesia. Sebenarnya zakat itu adalah di mana kita punya kekayaan, di situ kita distribusikan. Sangat tidak adil jikalau sehari-hari yang melihat kekayaan kita adalah orang sekitar kita yang dia miskin sekali, yang seharusnya dia yang menjadi perhatian kita, tetapi justru orang yang tidak pernah tahu kita kaya atau tidak, dia mendapat manfaat dari kita. Penyakit-penyakit sosial yang mungkin muncul itu adalah orang sekitar kita terlebih dahulu. Orang menjadi iri, ingin mencuri, ingin berbuat anarkis, ingin menguasai harta kita, justru sekitar kita. Dan kalau kita lihat Nabi menganjurkan kalau kita masak itu, banyakkan kuahnya agar tetangga sekitar kita dapat bagiannya. Kalau tidak dapat dagingnya, minimal campuran pada kuah gulai kita tadi. Gitu. Tambahan daripada dagingnya tadi. Misalnya masuk nanti sayuran, ada kuahnya, minimal itu dapat. Jangan sampai dia setiap hari mencium bau masak makanan kita, tapi tidak dapat makanan kita. Kira begitu. Kasihan mereka. Mereka tersiksa tersiksa dengan kekayaan kita, tersiksa batin, tapi tidak mendapat manfaat dari kita. Maka prinsip dasar kalau bisa didistribusikan di mana zakat itu diambil, tetapi boleh didistribusikan di tempat lain, apalagi butuh atau kondisinya memaksa. Memaksanya karena di sini tidak ada objek. Butuh karena di kita memang sangat banyak yang fakir miskin butuh dibanding yang di sini. Cukup? Ya, saya mau bertanya soal ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya bertanya soal zakat penghasilan versus zakat simpanan ya Ustaz. Ya. Itu apakah dua kewajiban berbeda Ustaz? Maksudnya misalnya saya punya gaji, saya keluarkan zakat penghasilan dan udah gitu saya juga keluarkan zakat simpanan tadi gitu. Padahal kan ujung-ujungnya yang jadi simpanan saya adalah gaji saya juga gitu. Apakah itu dua kewajiban berbeda? Dua kewajiban berbeda. Karena tadi kalau kita lihat tadi ada yang dikeluarkan langsung. Sehingga kita keluarkan langsung, setelah itu baru kita nyimpan. Iya. Oh berarti kena pas dia masuk, nanti setelah dia udah disimpan kena lagi. Iya. Karena itu dianggapnya kaya. Nah, itu. Jadi dua item yang berbeda. Satu lagi boleh? Misalnya. Jadi soal nisab. Jadi misalnya anggaplah nisabnya 40 juta ya Ustaz ya. Iya. Nah, udah misalnya saat ini saya alhamdulillah harta udah 40 juta, udah nisab aktif nih. Iya. Nah, tapi sepanjang perjalanan misalnya di bulan fluktuatif, terus udah gitu pada saat bulan ketiga tiba-tiba turun di bawah 40 Ustaz. Iya. Itu apakah saya tiba-tiba inaktif lagi? Oke. Jadi Itu ada dua dari versi awal. dalam masalah ini. Bila kita sudah sampai nisab, kemudian jalan 1 tahun, ada di dalam 1 tahun itu terjadi fluktuatif, maka kita dihitung mencapai nisab lagi saat harta sudah dihitung dalam nisab, 1 haul lagi saat sudah sampai nisab. Misal tadi seperti contoh bulan ketiga kurang dari 40 juta. Bulan keempat dapat lagi yang sampai nisab. Maka sejak bulan keempat itu dihitung awal haul dia. Oh, berarti nambah lagi nanti. Satu versi. Kalau terjadi fluktuatif. Misalnya bulan ke-7 turun dia di bawah nisab. Bulan 8 baru sampai lagi. Sejak bulan 8 dihitung awal lagi. Maka setahun dari bulan 8. Satu versi. Versi yang kedua mengatakan bahwa dilihat awal dan akhir. Bila awal memenuhi, di akhir memenuhi, maka kita lihat di akhir itu 2,5% dari akhir tadi. Dan memang kalau dalam mazhab Syafi'i melihat cara pertama yang tadi,
melihat fluktuatif kapan dia kurang, setelah memenuhi baru dihitung satu haul dari awal itu tadi. Yang kedua melihat kapan awal kapan akhir, itu mazhab Hanafi dan mazhab yang lain. Dan disarankan sebaiknya kita melihat kepada nilai awal dan nilai akhir tadi. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Tapi boleh melihat dari aktif dan inaktif berdasarkan fluktuatif tadi. Dimengerti nih ya? Ada perbedaan? Oke. Silakan. Ini terakhir ini dari pendengar online. Oke. Jadi ini studi kasus Ustaz. Iya. Jadi seseorang mendapatkan uang beasiswa pendidikan untuk jangka waktu 3 tahun. Namun ternyata sebelum jangka waktu tersebut beliau jadi uangnya sudah diberikan semua untuk 3 tahun. Oke. Tapi beliau ternyata dapat menyelesaikan tugas belajarnya lebih cepat, misalnya 2 tahun atau 1 tahun. Kemudian ini orang ini merasa 2 tahun atau kelebihannya itu bukanlah haknya, sehingga kemudian dia ingin mengembalikan ke memberi beasiswanya. Tapi kemudian tidak bisa ternyata. Nah, ini pertanyaannya adalah kemudian bagaimanakah status harta ini? Apakah kemudian memang menjadi hak milik beliau, dan jika kemudian apakah itu kemudian dihitung ketika beliau ingin kemudian membayar zakat mal, atau bagaimana Ustaz? Atau kemudian lebih baik disedekahkan saja? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Oke. Jadi saya coba review barangkali, mudah-mudahan saya tidak salah memahami. Kita ini beri jatah pendidikan 3 tahun. Diberi dana untuk 3 tahun ini. Jadi diambil waktu maksimal. Waktu maksimal penyelesaian pendidikan. Ternyata alhamdulillah kita dimudahkan, mungkin sensei kita mendukung, kita alhamdulillah bisa fokus, berbagai hal lah. Sehingga yang 3 tahun jadi 1 tahun. Berhasil kita. Maka yang 2 tahun tadi, sehingga dari dana yang seharusnya 3 tahun kita pakai untuk 3 tahun, hanya terpakai yang 3 tahun dalam 1 tahun. Yang sehingga 2 tahun tadi, ya ibaratnya pemberian tanpa ada pamrih, istilahnya begitu. Menerima sesuatu tanpa pamrih, menerima sesuatu tanpa ada pengorbanan kita. Kira-kira begitu. Nah, dalam konsep seperti ini, harta yang 3 tahun ini sebenarnya sudah jadi bagian daripada kita, menjadi hak milik atau hak ikhtisas, hak yang menjadi kepemilikan berpindah untuk kita. Pindah pemilikan dari pemberi beasiswa untuk kita, yang sudah menjadi hak untuk kita. Dalam mazhab Syafi'i itu namanya nanti ada hakul milki, ada hakul ikhtisas. Hakul milki itu hak, jadi hak milik kita. Ada hakul ikhtisas, hak untuk pengelolaan, hak untuk penguasaan. Ini jadi sudah jadi hak penguasaan kita ini, yang 3 tahun tadi. Sehingga dengan hakul ikhtisas ini, kita berhak terhadap harta yang 3 tahun meskipun kita tidak memakainya dalam jangka waktu 3 tahun tadi. Tapi sudah menjadi hak milik kita. Dan dalam realita di lapangan kita kembalikan justru menjadi masalah dia. Menjadi temuan nanti di administrasi PPATK nanti. Justru dikira gratifikasi atau yang lain nanti. Menimbulkan banyak masalah. Fakta di lapangan begitu. Maka ini dihitung sebagai milik kita dan boleh kita hitung sebagai kekayaan yang bisa kita zakatkan. Ini dihitung sudah sebagai kekayaan kita. Karena sudah dihitung sebagai kekayaan kita, maka bisa dizakatkan dari harta seperti ini. Dan harta tidak haram dalam pemilikan kita. Aja. Silakan. Mungkin satu pertanyaan titipan lagi ya. Kita ada pertanyaan. Silakan. Kasusnya kan katanya zakat itu diutamakan disalurkan ke keluarga terlebih dahulu, baru ke bangsa yang lain. Namun jika saudara yang memerlukan zakat tersebut, kita tahu bahwa dia tidak dapat memanfaatkan harta tersebut dengan baik, sehingga dia tetap hidup. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah tetap kita utamakan memberi zakat kepada kepada keluarga tersebut? Oke, cukup. Termasuk di pertanyaan orang yang kita zakati tidak melaksanakan agama. Kita zakat ke orang-orangnya tidak sholat. Kita zakat ke orang-orangnya nggak bijak. Mohon maaf. Artinya, menurut kita, saya kok nggak puas ya berzakat sama orang seperti itu. Dikasih zakat kayak mubazir gitu. Seperti itu kira-kira. Dikasih pun nggak manfaat. Dikasih tidak berdaya. Dikasih tidak produktif. Mending yang lain. Kita orang yang berzakat tidak dihitung, tidak disuruh melihat bagaimana orang memanfaatkan harta zakat kita. Kita disuruh agama melihat kriteria dia berhak berzakat atau tidak.
Sehingga dia mau sholat atau tidak, dia mau bisa produktifkan harta atau tidak, keharusan kita. Tetapi kalau seandainya kita bisa membantu dari segi yang lain, misal kita berikan zakat, kita bantu untuk pemberdayaannya. Mungkin kawan kita ini atau keluarga kita ini tidak bisa menaikkan zakat karena pendidikan, tidak bisa memanage harta. Kita bantu pemberdayaan dengan cara kita manage atau kita didik dia. Sehingga ini suatu jariah yang lain dari kita. Itu lebih baik daripada kita mengabaikan keluarga kita, sementara dia bagian dari kita, sangat tahu kondisi kita, dekat hidup dengan kita, bahkan darah daging kita, abang kita, kakak kita. Orang lain kita perhatikan, keluarga tidak kita perhatikan. Secara sosial sangat timpang rasanya pandangan seperti ini. Itu Mbak ya. Kita dalam agama prinsipnya tidak disuruh untuk memperhatikan orang bagaimana memanfaatkan harta atau bagaimana dia dalam melaksanakan agama, tetapi syarat yang diberikan agama adalah dia muslim. Selama dia muslim mau melaksanakan agama atau tidak itu urusan dia. Yang menjadi kriteria kita adalah asnaf 8, dia muslim. Kriteria kita adalah asnaf 8, dia berhak menerima zakat. Bukan tanggungan kita. Itu lebih kurang Pak. Mungkin kita cukupkan untuk sesi seminar zakat ini, karena selanjutnya kita akan persiapan untuk kemudian buka bersama ya, tausiah dan buka bersama. Mungkin bisa ditutup. Oke. Jadi itu barangkali nanti kalau masih ada diskusi, mungkin di luar sesi bisa online kan bisa. Sering saya dalam slide-slide ada WhatsApp dan lain saya tulis. Nanti kan bisa diskusi, bisa online, bisa nanti kita di luar sesi secara formal. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Dan saya ingatkan zakat ini kewajiban setiap kita memenuhi syarat. Zakat ini bukan kewajiban yang sekali seumur hidup, tapi setiap memenuhi syarat. Oleh karena itu kita berzakat setiap tahun. Setiap kita memenuhi syarat, kalau setiap tahun memenuhi syarat. Dan bukan sekali seumur hidup. Bukan ketika kita ingat zakat. Dan ketika kita sudah harus zakat, tidak dinaikkan zakat, zakat tidak gugur dengan begitu saja. Meskipun kita meninggal, zakat tidak gugur begitu saja. Dia sama dengan hutang. Menjadi hutang kita sampai kita tunaikan. Hutang tidak gugur dengan meninggalnya orang yang berhutang atau orang yang dihutangi. Tetap menjadi hutang sampai hutang itu ditunaikan, atau kata yang berhutang nggak usah dibayar lagi. Kita kan tidak pernah kata Allah usah lagi zakat. Pernah nggak ada orang begitu? Kamu nggak usah lagi zakat deh. Sudah lama kamu nggak zakat, nggak usah lagi zakat. Ada nggak Allah seperti itu? Tidak ada. Maka seperti itu. Maka pilihannya adalah tunaikan zakat. Meskipun lewat waktunya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita. Mohon maaf, salah dan kurang. InsyaAllah bisa kita sambung kesempatan yang lain. Dan bisa dalam sesi-sesi yang lain, dalam cara yang lain. Sekali lagi, mohon maaf, salah dan kurang. Ada yang salah, nanti mohon dikoreksi saya. Mohon nanti kita sharing dalam hal-hal yang perlu kita luruskan bersama. Lagi mohon maaf, salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.